Iya, iya, iya. Jadi kalau di atas roda kemarin pas Bang Handi nginap di rumah itu malamnya, tengah malam, Oh, beliau masih siapa yang jaga di rumah sakit? ada kakak. Kemarin tuh saya bisa pulang tuh ini karena udah membaik gitu enggak. Kalau kemarin waduh masih nginep sampai malam lagi di sana. Nggak tidur-tidur. Usia berapa emangnya? 80 hampir 89 sekarang. Oh. 89. Iya, iya, iya. Iyalah, mudah-mudahan cepat sembuh lah. Amin. Amin. Udah terlalu tua mungkin. Bonusnya terlalu banyak. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan ya tetap berkah umur aja, Kang. Amin. Iyalah. Itu lebih tepatnya momentum berbalik posisi si anak Betul. harus orang tua. ada yang nanya, Banyuma, Siap. Banyuma datang nggak nanti di Milan Api yang kedua? Terus Banyuma sebagai apa di sana nanti? Penyanyi rock. Rocker ya? Ya hadirlah. Ya pembicara. Saya juga nanti akan mengundang teman kita ada dari Kristen mau datang. Spesial mau menemui Banyuma dan ada tanya jawab di sana. Ya silakan kalau mau datang. Alhamdulillah. Pak Lamsen tuh pengen banget ketemu. Nanti kita belikan ini ya, buatkan kopi ya. Dia betul. Dia nggak ngopi dia. Tapi kalau sudah ada cumi, kepiting, udang di depannya, ya, makanlah. Ya dulu kan janjian kau mau makan siang kan. Ya kau udah pesan duluan. Pokoknya semua yang kau pesan itu cumi, udang, ya cumi goreng mentega, cumi kering, udang, semua yang enak-enak begitu, kepiting gitu. Nyampe itu, loh apa ini? Kayaknya enak dicoba. Wih, katanya enak banget. Tambah buset. Palam gimana sih? Katanya nggak makan. Nggak apa-apa katanya. Ada-ada aja nih orang tua nih. Kalau di depan umum tidak boleh makan, haram. Di resto disikat. Di belakang layar makan. Ada tuh videonya sama saya tuh saya upload di YouTube. Oh ya? Ada. Iya. Debat gue sama dia bawa temen dia dari Advent juga 2 orang dia. Gurunda yang debat sama si Hutahean itu masih ada nggak videonya Gurunda? Itu di-up lagi Gurunda. Hutahayam yang mana? Ferdinand yang pengacara itu. Oh ada. Nah dibikin track itu, klip. Iya ya. Sayang itu penontonnya gila itu. Gue Boleh. waktu itu nggak sempat loh, nggak punya aku. Sekali doang. Pernah Sekali, sama ini tapi- nggak? Sekali tapi viral itu Bang Andi FYP itu. Penonton Dia nggak mau Bang Andi datang sampai lagi. 40K loh di TikTok. Iya nggak mau datang lagi. 40K ya kalau nggak salah ya. Waktu itu. Iya betul. Iya. Nggak mau lagi dia. Nggak mau lagi. Wah Kena- ini ada muridnya Yesus nih. Kata Edis nggak ada orang dia dapat orang yang waras. Coba kalian Orang naik. gila. Biarin aja kerja. Ada dia dapat orang yang waras. Iya. Coba kalian naik ke Komar Edis. Ini lagi promosi Edis. Edis sudah nggak laku. Coba kalian naik di. Ngapain lu Komar jual Edis, murah? Karena kata Edis belum dapat orang yang waras. Lebih baik kau jual hartamu, kirim ke Edis, kasihan belum makan dia. Belum dapat orang yang waras katanya. Jual sekarang Coba kalian sawahmu ke apa ke, kalau nggak ada lu jual diri. berani kalian naik. Nah, baru lu Nggak kirim ke usah Edis, kasihan lu belum makan lu dia itu di luar takut negeri. kehilangan duit. Lu pikir luar negeri itu murah, nggak ada warteg di sono. Kalian naik. Paling murah makan di sana itu $25 coy. Nggak usah takut kehilangan. 25 dolar kali 15.000. Kan kasihan gitu loh. Masa lu mau biarkan Edis makan batu?
Kasihan lo itu, udah matanya juling, Nggak kayak mata juling, rambut botak, darah gepeng, kasihan kan. coba kalian naik ke Komalenis. Oh iya, jual murah lagi si Edis, ngapain lo jual murah di sini? Iya ilah, jual murah. Kenapa kalian nggak berani? Nggak ada yang melayani orang gila. Kenapa? Soalnya dia bilang belum dapat orang yang waras itu. Coba kalian kalau Ya, waras. gimana coba. ceritanya orang waras orang gila mau ketemu waras? Ya pastilah. Masa nggak ada orang waras? Kau ini banyak sekali alasan kau Zuma. Kau ini pengecut, nggak berani sama Edis. Yang kecil itu yang kabur. Dengerin dulu, dengerin. Tolong diviralkan, ya di dalam terjemahan lama TL, ya. Misalnya Yohanes 13:13. Banyak Di itu. situ kata-katanya begini, kamu menyebut Edis aku saya- guru dan tuan, Banyak dan Edis saya. katamu itu tepat. Memang Jadi akulah kau guru jangan- dan tuan. Kau jangan ngomong Tuan apa kosong. Tuhan? Tuan. Lalu di terjemahan baru ganti, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Jadi yes, menurut Edis, Yesus itu bukan Apa akhir Tuhan, hidup tapi kalian Tuhan. nanti? Apa akhir hidupnya kalian kalau jual kebohongan dapat duit? Coba Kalau yang nyembah akhir- Yesus, akhir hidupnya kalian kenapa? itu kalau jual kebohongan dapat duit. Kalau nyembah Yesus itu air hidupnya gimana? Ntar lagi kau Zuma ikut Uyah Yawoloni itu. Ntar lagi ikut Uyah Yawoloni kau Zuma. Kau ikut Paulus. Sebentar lagi. Kau ikut Paulus. Itu pada kau semua sudah itu. Kalau Paulus matinya seperti apa ya? Kau musul Zuma. Ya, kau ikut Paulus. Nyusul. Cara matinya Paulus itu Nyusul. kau. Sudah dapat bidadari itu mereka itu. Kau nyusul Zuma. Ya daripada dapat pesudal. Apa? Pilih mana? Bidadari apa pesudal? Kayaknya bulan ini kau dapat, bulan 6, bulan 6 kau dapat itu. Bulan 6 saya Turunin aja deh, dukung kabel nih. Bulan 6 sekarang aja udah bulan 8 gimana? Dasar blow on. Nah ini dengerin aja nih. Kalau Kudus TV debat sama Muslim, pendeta HTD belain siapa? Saya pendeta Tan Hoinai dari Gereja Alkitab Allah Esa Firman Utama Gaifu. Saya tuh ditanya, Pak Pendeta HTD, kalau Kudus TV debat sama Muslim, Pak Pendeta HTD belain yang mana? Saya belain Muslim. Kok bisa begitu Pak? Kudus TV dan Sob Kapul janda mentul-mentul. Sekarang udah nggak mentul-mentul, soalnya udah kadaluarsa. Udah kelamaan. Itu dua pengecut itu lari ke sana. Kalau berani kamu ada di sini. Dan kedua orang ini, Kudus TV dan Sob Kapul janda mentul-mentul itu bukan tipe pendebat. Dia tipe penghujat caci maki. Dia tidak bisa menyusun kata-kata untuk sebuah debat. Tidak bisa dia. Ya, dia cuman penghujat caci maki. Makanya pengecut kan, dia lari ke sana, terus dari sana keluar-keluar, ya dong. Nggak berani menghadapi begini, nggak berani dia. Saya kan belain Muslim. Oke, cukup. Kudus TV. Kudus TV. Iya. Kudus TV. PD Ayo. tadi. PD kali dia orang itu tadi. Apa katanya? Kudus TV sudah nggak laku, sudah tidak ada penontonnya, sudah tidak dapat gift, nggak bisa makan. Makanya orang-orang tadi ini supaya rame, tolonglah Banjuma ke sana, biar pengikutnya Banjuma juga ikut sana jadi rame. Dapat Sudah kurang dia gift. penontonnya dia. Waduh, nggak laku lagi toh. Hah? Udah nggak laku si Kudus itu. Yang nonton berapa? Ya nonton paling keluarganya sama anak buahnya, itu pun dipaksa. Sama nasibnya bom-bom berarti ya. Kurang lebih sama. Bukan hanya Muslim ya nggak suka dia, kebanyakan para pendeta nggak suka caranya dia gitu.
Nggak, Edisnya aku bilang kan, nggak. Terakhir dia live masih tembus berapa emangnya dia selalu nonton? Saya sih nggak pernah nonton ya, tapi menurut informasi, salah ngomong dulu sih, udah berkurang. Benar Oh dah. gitu. Iya. Ya kumpulan orang-orang kere. Gimana coba? Sekarang dia ngapain di sana? Kemarin waktu Masih 40.000 katanya nonton. 40.000 itu orang semua. Iya. Orang sawah lagi. Banyak. Nggak apa-apa, bagus kalau misalnya banyak nonton sama dia. Bentar, izin, Gurunda, Bang Andi. Ya. Buat teman-teman yang ingin hadir di acara Miladnya Api, ini udah keluar lagi kaosnya Gurunda Juma ya, yang tangan panjang buat uhti-uhti, buat para perempuan muslimah, silahkan ya, ada tangan panjang di sini. Harganya 169.000. Yang mau order nanti silahkan hubungi ke WA saya aja langsung ya, teman-teman ya. Wah, ini keren banget. Mengajak kepada Kristen itu. Ayo buat teman-teman yang kemarin nanyain terus tangan panjang, kaosnya Gurunda Juma, silahkan hubungi ke Lengan saya panjang. ya. Lengan panjang. Lengan panjang, bukan tangan panjang maliang. Nanti model-modelnya saya buatin PT ya teman-teman ya. Ya lanjut Bang Andi. Itu dari AA ya, Kang? Ya dari A langsung. Ini plastiknya juga udah mau dikirim ke sini semua. Jadi pengirimannya nanti nggak dari Makassar, dari tempat saya Gurunda. Biar Oh. nggak ongkosnya nggak terlalu mahal kasihan. Siap. Ya udah teman kalau ingin pesan ya, nanti pakai itu datang gitu ya, seragam. Wih cakep itu. Untuk ukti ya lengan panjang. Kasih Pak Lamsen juga. Gua kasih hadiah buat Pak Lasem satu gratis, nggak usah beli dia. Tapi ukuran S. begitu dia pakai kelihatan pusatnya. Fresh body. Aduh, parah ini. Pakai es berarti kelihatan pusatnya. Habis itu celana renang gitu. Kalau bom ya kasih M lah dikit kalau bom. Cuman sebelah lengan yang masuk. Kalau itu pun dipaksakan, itu baju cuma sampai diketek. Aduh, parah Bang Andi. Pak Lamsen mau dikasih es. Oh ya, yang mau pesan ya ke WA saya aja dulu. 0813 Nanti dikasih es. Fresh body. Aduh, penyiksaan itu tidak bernapas Pak Lamsen. Terpaksa dia pakai oksigen tabung. Tapi kemarin bom ikut ini loh, lomba 17-an. Makan karung. Bukan balap. Kirain makan karung Bang. Hadiahnya sepeda dia. Oh iya toh. Pas ditaikin apa yang terjadi kira-kira? Peleknya jadi angka 8. Udah dapat dipastikan itu. Oh WA ada minta di bawah nih 0813. WA lu aja Kang. WA lu langsung keluar lu aja Kang. Iya. Bentar. Otennya kenapa nggak kesini ya? Dia nanti kiriman Nah itu Edis dia datang. tuh. Pada kemana hotelnya? Paling ada Bu Edis datang Sambil promosi. di tap layar juga Iwan bilang. Tadi naik lagi sih, request lagi tadi ya si yang tadi di kick itu. Promosi Edis. Nggak ada ilmu, promosi Edis terus. Kalau dilihat dari akun namanya apa tadi? Akunnya? Enggak boleh apa tadi? Lupa. Nggak tahu, Yosua apa ya? Keren, tapi cuman jualan Edis. Lucu ya.
cuma Edis yang bisa dia banggain. Ya itu WA saya di bawah teman-teman. Ya, Iwan Pila sambil ditetap layarnya dan juga follow para narasumber Gurunda di sini akunnya Bang Andi, Akang Kian Santang, Pak Arif. Dan buat Oten yang mau sadar, mau belajar silakan naik. Ini tema yang menarik, nanti kalau Gurunda minta ganti boleh, tapi sering bersambung dengan tema-tema yang lain yang sering Gurunda angkat. Ajaran mana yang mengutuk Yesus? Ini tema menarik, sederhana temanya untuk kita bahas, tapi ketika kita perdalam ternyata luar biasa pembahasannya. Saya teringat kemarin si Ferry Suwawa itu, pengikut jalan lurus, akhirnya dia memaksakan diri mencari dalil untuk melegalkan kalau Yesus itu disalib dan Yesus itu terkutuk. Ya, saya jadi cuma geleng-geleng kepala. Dipaksakan itu dalilnya. Jadi Ulangan 21 nomor 23, ketika saya tanya di mana sang Bapak mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk, Ulangan 21 nomor 23 dia bawa. Waduh, udah selesai sudah. Jadi ajaran kalian mengajarkan kalau Yesus itu terkutuk, jadinya kan begitu. Sementara Islam tidak ada. Ya, silakan teman-teman Kristen naik diskusi. Tapi karena di sini banyak yang masih suka ngajak-ngajak ke Edis, kita simak dulu ilmunya Edis ya. Boleh Tad putar lagi ya? Gas. Boleh ya? Oke, kita putar lagi ilmunya Edis. Mana dia? Waduh. Nah ini dia. Dengerin ya. Ada ayat dalam Bible begini. Allah bukanlah manusia sehingga dia berbohong. Kata Allah itu merujuk ke siapa sih? Kata Allah itu merujuk kepada Bapa. Tuh, tidak ada seseorang yang melihat aku akan tetap hidup. Aku di situ merujuk kepada Bapa. Yesus itu bukan Bapa di surga. Sudah saya bilang berkali-kali, Yesus dan Bapa itu beda. Oke, itu dengarin itu pendukung Edis. Jadi Yesus dan Bapa beda. Gitu, jangan disamain. Karena Bapa itu bukan manusia. Yesus adalah manusia. Tapi dulu itu teman-teman. Sekarang karena demi perut, sekarang berubah pikiran Edis. Yesus sekarang sudah jadi Tuhan menurut dia, dulu bukan Tuhan. Gitu ya teman-teman ya. Karena demi perut berganti Tuhan di si Edis. Gimana Ustaz menanggapi ini Tad? Ulangan 23 nomor 19. Ya, Elohim bukan manusia dan bukan anak manusia. Kan di situ sebenarnya sangat jelas ya kalimatnya kalau kita coba memahami. Cuman Oten itu berusaha untuk melupakan atau berusaha untuk mengaburkan makna yang terkandung di sana. Bilangan ya tadi ya, Bilangan 23:19 kan? Betul. Padahal kalimatnya kan di situ Tuhan bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, di sini menariknya. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepatinya? Loh, kalau Tuhan sudah berbicara bukan manusia dan bukan anak manusia, tidak mungkin Tuhan ingkar. Kan gitu. Sudah berbicara tidak mungkin tidak ditepati. Nah, kalau ada manusia dituhankan, berarti itu Tuhan jadi-jadian. Karena Tuhan sendiri sudah berfirman, bukan manusia dan bukan anak manusia. Tidak mungkin Tuhan tidak menepati janjinya, tidak menepati firman-Nya. Ya, tapi Oten berusaha untuk menolak waras sih. Jadinya suka dipaksain. Kemarin juga lucu jadinya Bang Andi. Karena mereka paksakan Tuhan itu turun ke bumi menjadi manusia, akhirnya apa coba? Ya udah, kalau gitu dengan konsep pagan Yunani sama atau beda? Dia katakan beda. Dia katakan beda kan? Padahal di situ kitabnya menjelaskan dewa, theos, Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia. Di situ apa? Pemahaman seperti ini dalam penjelasannya Matthew Henry, pemahaman seperti ini adalah pemahaman orang kafir. Nah, makanya dia katakan beda.
Padahal pada prinsipnya adalah sama. Tapi ya itu begitulah mereka ya. Gitu Bang Andi. Oh iya, banyak yang nanya, izin sedikit. Nomor HP-nya 0852 1521 2010. Saya ulangi, 0852 1521 2010 ya. Silakan kalau yang mau order kaos. Lanjut, Ad. Ya, tuntas, selesai. Mungkin kalau Gurunda masih mau meneruskan, dipertajam lagi kan, biar otennya juga pada kepanasan. Dan ingin belajar maksudnya. Panasnya itu panas ingin belajar ya. Saya lagi nulis naskah, Dek. Lagi nulis naskah. Lanjut aja dulu. Siap Gurunda. Oke, kalau gitu sambil kita evaluasi ke belakang ya, atau kita sambil review diskusi kita ke belakang beberapa poin kan yang tadi kita bahas. Jadi kan awalnya teman-teman Kristen dengan bangganya mereka menjelaskan tentang ketuhanannya. Kenapa? Karena dia bangga kan Tuhannya itu bisa turun ke bumi dalam rupa manusia. Dari mana dia ngambil konsep itu? Dari penafsiran pembahasan di Yohanes 1:14. Karena di situ dikatakan firman yang adalah Theos telah menjadi manusia sehingga dia bangga. Oke. Kalau memang dia bangga seperti itu, ada konsep pengajaran yang sebelum Yesus ada tentang Theos turun ke bumi di tengah-tengah mereka dalam rupa manusia. Sehingga manusia yang mereka imani sebagai Theos itu bisa melakukan mukjizat. Nah, pemahaman seperti ini dalam penjelasan kitab mereka itu pemahaman tentang pagan atau agama pagan atau orang kafir lah gitu ya dijelaskannya. Nah, teman-teman Kristen ngambil doktrinnya dari Yohanes 1:14, maka itu sejalannya dengan paham siapa? Kan jadinya begitu. Ngambil pemahamannya itu dari pemahaman keyakinan apa? Akhirnya apa? Dia bingung, dia tolak. Dia tolak konsep Tuhan turun ke bumi dalam rupa manusia kalau itu adalah konsep pagan. Padahal kitabnya sendiri yang menjelaskan di KPR 14 nomor 11. Matthew Henry menjelaskan konsep seperti ini adalah konsep kafir. Itu kan sebenarnya dalam konsep mereka kafir pagan itu disamakan. Makanya dia katakan beda. Nggak mau disamain. Ya kalau sama plek ya nggak mungkin. Karena kan di dalam penjelasannya juga dalam konsep Trinitas itu kan ada yang dimodifikasi, diperhalus kan gitu. Tentang konsep ajaran seperti itu. Kalau yang ini Ustaz mau tanggapannya ya. Terima baik. Ini mungkin suaranya pada Anda kenal semua. Silakan disimak. Pencipta mengutus pencipta. Wah, gimana mencernanya ya? Pengutusan Bapa kepada Yesus. Bapa dan Yesus utus Roh Kudus. Ini beda. Ini bukan pencipta utus ciptaan. Ini pencipta utus pencipta. Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Atau di bagian yang lain, Bapa mengutus Yesus. Itu bukan pencipta mengutus ciptaan. Itu pencipta mengutus pencipta. Oke. Bagaimana itu? Ini ada yang kenal suaranya teman-teman? Silakan diketik. Kalau ada yang kenal suaranya, diketik namanya, Anda akan mendapat sepeda. Ayo cepat. Siapa yang mengenal suaranya itu? Wah, pintar ini Melatok. Wih, pada tahu dia Ustaz. Pencipta mengutus pencipta. Iya, cuma tanggapannya seperti saya baca komen di bawah, AI aja bingung. AI aja bingung sendiri. Yang begitu cepat ketika ditanya untuk menjawab, bingung sendiri dengan narasi seperti itu. Yaitu tadi jadinya dalam kebingungan kan? Ya sudahlah. Ruwet kan? Ruwet memang itu. Tapi oke kan itu urusan orang. Ada lagi minta diulang, nggak boleh lah diulang-ulang ah. Nggak boleh diulang-ulang. Biarlah mereka seperti itu.
beliau juga ada sisi baiknya, dulu pernah berkata begini ya. Kita harus bersyukur Indonesia ini mayoritas Islam. Kenapa? Karena dengan mayoritas Islam itu bisa memfilter, bisa memblokir budaya-budaya dari Barat, seperti kawin antara John dan John, Mary sama Mary. Alhamdulillah katanya, dengan adanya umat Islam bisa memfilter budaya ini masuk ke negeri yang tercinta, bisa merusak generasi muda. Ya ada juga baiknya itu Ustaz. Nggak bisa ngebayangin kalau ini lolos bebas, gimana nasib generasi muda berikutnya? Bentar Bang Andi, itu ada yang typing di bawah di YouTube, kenapa live game itu YouTube-nya siapa, dikasih tahu atau monitor? YouTube siapa itu live game? Jangan-jangan YouTube-nya Bang Juma? Coba aku periksa dulu. Enggak, YouTube Bang Juma live di sini. Bukan ya, terus siapa dong? Lensa News, ketiduran kali dia waktu Guru Darungkan. Lensa News tapi nanya di sini. Saya juga himbau ya, teman-teman, kalau bisa ya, ini permintaan sih, ya ditontonlah channel YouTube kita juga nih. Kita kan yang ngomong-ngomong juga, kita yang akan berisiko, gitu loh ya. Apa salahnya sih nonton Alif Channel, Andis Lebes Channel, Zulkifli Mabas, begitu. Tapi nggak dilarang nonton yang lain juga sih. Weh, YouTube saya Panglima Apologet Islam. Waduh, Bang Ya. Andi, sentimen. Panglima Apologet Islam, gitu. Utamakan dulu yang sering Anda dengar ngomong, ngono loh. Setuju apa tidak setuju nih? Setuju apa setuju sih? Setuju Paman. Oh, setuju. Itu teman-teman yang di sini barangkali ada yang menyimak dari saudara kita Ahi Lensa News, dikasih tahu aja, mohon ditelepon, dibantu ya, kasih tahu barangkali dia ketiduran. Lensa News Muslim itu salah satu saudara kita juga. Ya. Iya, betul. Maksudnya YouTube-nya juga terafiliasi dengan Apologet Islam Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barusan bom lewat nih. Oh, Pak Bom iya lewat barusan. Naik Pak Bom sini. Kita diskusi ya. Tapi jangan pakai wig lah. Salah saya lihatnya kalau pakai wig dia. Wig Tapi, warna Pak, pink lagi. tapi Bom sekarang udah mulai meredup. Kalah sama Edis. Pak Bom kalau ingin ngetop, Anda ikuti jejak Edis. Kan dekat di sana kalau tinggal ke Papua Nugini. Dekat loh itu. Tinggal nyebrang dikit gitu. Nah, yang penting kan kalau di luar nagrek. Luar nagrek apa luar negeri sih? Salah ngomong melulu gua. Luar nagrek apa luar negeri nih? Bom memang dengan yang lain-lain itu kalah pamor sama si Edis. Edis jago dia, pinter dia, ninggalin keluarganya, ninggalin kampung halamannya, gitu ya. Pergi ke luar negeri gitu, bebas. Di sana kan nggak ada hukum 156. Di sana itu nggak ada 28E, ITE nggak ada. Di sana itu lo mau apain aja, yang penting kamu jangan masuk ke properti orang. Jangan jantu orang gitu ya. Nah itu baru bisa. Di sana itu bebas. Kau bebas speak apa saja. Kepala negaranya aja bebas kok. Nah, gitu. Berbeda dengan Indonesia. Kita Indonesia ini adab ketimuran. Edis tuh nggak suka adab ketimuran, saling menghormati satu sama lain.
diskusi bijak, baik data, tidak menghujat begitu. Dia nggak suka kayak gitu. Dan sebagian orang-orangnya maunya bebas begitu. Sorry itu saya nggak bisa. Negara kita negara beradab, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi negeri Indonesia ini kemerdekaan ke-80 dirahmati oleh Allah. Jadi kita harus beradab. Nggak boleh bebas kebablasan. Bebas boleh mengungkapkan pendapat di depan umum, tapi ada aturannya yang mengikat. Hati-hati begitu. Jadi nggak mau itu. Pergilah dia di sana. Tapi kan wassalam. Bang Andi, Ya. ada netizen ngomong Bang Juma lagi di fitnah di room sebelah. Jangankan di Komal Hotel, di gereja aja Bang Juma suka dipitnah sekarang mah. Diputar loh video Bang Juma di gereja loh. Diputar, dipitnah. Jangankan di Komal-Komal, Jadi udah trending. biasa itu. Trending di gereja. Iya, diputar video Bang Tidak Juma. langsung, secara tidak langsung membuat penasaran para jemaatnya. untuk melakukan. Nah, betul, setuju saya. Ini Akang ada yang request naik, takut kepencet, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muslim, insya Allah muslim ya. Assalamualaikum. Kayak orang Brunei ini. Bukan, Bang. Salam sehat untuk teman-teman abang-abang semua, para pelekat yang luar biasa. Siap, salam sehat. Ya, amal yang sering saya lihat, tapi memang saya nggak pernah naik. Dan karena memang nggak pernah naikin juga sih. Atau ini karena mungkin ada apa ya, sepi. Ini udah karena udah pagi ya. Baik. Apa ya? Ada ini. Belum ada oton yang naik ya, Pak. Saya cuma Belum menyampaikan bahwa sejatinya Yesus itu sendiri membantah kesatuan hakikat dengan Tuhan. Dia membantah di Yohanes 10:34 ya. Di sana di 10:30-nya, Yohanes 10:30-nya itu kan ada frasa atau kalimat aku dan Bapa adalah satu. Tetapi dalam hal ini Yesus membantah bahwa dirinya menyamakan dirinya dengan Tuhan gitu. Ada di Yohanes 10:34. Tapi banyak teman-teman oton yang tidak tahu dan akhirnya kemudian menggunakan kalimat ini menjadi pemahaman bahwa aku dan Bapa adalah satu adalah sebagai satuan hakikat. Beberapa kali saya sempat menyampaikan ini kepada pendeta-pendeta termasuk Bang Zeki juga gitu kan. Rata-rata kebanyakan mereka tidak bisa membantah. Di Yohanes 10:30 memang di situ disebutkan aku dan Bapa adalah satu, kemudian dilanjutkan di 10:31-nya bahwa orang-orang Yahudi akan melempari Yesus gitu kan. Kemudian 10:32-nya Yesus bertanya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara yang menyebabkan kamu mau melempari aku gitu kan. Kemudian ditanya lagi, dijawab oleh orang-orang Yahudi, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Lah, oleh teman-teman otan ini dianggap tidak disanggah oleh Yesus. Jadi menurut mereka bahwa pemahaman tadi 10:30 yang aku dan Bapa adalah satu sebagai kesatuan hakikat, kesatuan pribadi, tidak disanggah. Padahal sebenarnya dia menyanggah. Yaitu di 10:34 dia berkata kepada Yesus ya, Yesus berkata kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu? Aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Ya, di sini kita bisa ambil di kitab Taurat mana gitu kan? Ternyata kan adanya di kitab Mazmur 82 ya, bukan di kitab Taurat Musa ya. Meskipun
teman-teman Yahudi juga menyebut bahwa kitab-kitab para nabi juga masuk bagian daripada kitab Taurat atau ajaran Taurat. Di tafsirnya ya, di tafsir kitab Yahudi itu mengatakan bahwa kitab para nabi, baik kitab Mazmur, kitab Salomo, dan kitab lain sebagai bagian daripada kitab Taurat, karena kitab Taurat itu menurut mereka adalah dimulai dari kitab Taurat Musa dan diakhiri di kitab Yohanes Pembaptis atau Nabi Yesaya. Tapi oke, tidak masalah. Intinya ada tertulis di kitab Taurat, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Nah, kalau kita buka di Mazmur 82 ayat 6, itu memang tertulis di sana kalimat yang demikian. Yaitu, kita buka di Mazmur 82, saya nggak begitu hafal izin kalimat. tanya Pak Darussalam, setelah Ya. Bapak sampaikan seperti itu sama Pendeta Jeki Sembiring, apa respon dia? Dan apa solusinya untuk menghadapi para pendeta yang tidak mau menerima pemaparan dari Bapak? Dia bilang katanya saya tidak boleh menafsirkan kitab mereka sembarangan. Jawabannya itu. Semua jawabannya itu. Kalau saya coba menunjukkan terkait dengan pemahaman mereka gitu kan di Alkitab, selalu jawabannya itu. Kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka sembarangan karena kamu nggak punya roh, jadi nggak punya Roh Kudus itu. Selalu begitu. Nah, di 82. Nah, tapi ini berfungsi untuk teman-teman Oten yang ada di bawah yang sekiranya masih bingung dan sebagainya. Itu ternyata memang demikian, bahwa justru Yesus membantah dirinya disamakan dengan Tuhan. Karena apa? Karena yang digunakan adalah Mazmur 82 ayat 6, di mana di situ memang tertulis, aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak Allah yang maha tinggi kamu sekalian, dan anak-anak Allah yang maha tinggi kamu sekalian. Dalam artian di sini adalah justru Mazmur 82 ayat 6 ini tidak berbicara tentang kesatuan hakikat, tentang kesatuan pribadi. Di Mazmur 82 ayat 6 ini berbicara tentang kesatuan pekerjaan, sebagaimana selalu saja digunakan oleh Yesus berkaitan, kalau kamu tidak percaya kepadaku, maka kamu percayalah kepada pekerjaan-pekerjaanku. Bahwa pekerjaanku itu bukan dari diriku sendiri, tapi pekerjaanku adalah atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah gitu. Nah, selalu seperti itu. Maka di sini di dalam tafsiran 82 ayat 6 ini justru kata Allah atau istilah Allah itu sendiri adalah berbicara berbicara tentang tokoh-tokoh Yahudi gitu kan, tokoh-tokoh orang-orang yang menerima wahyu dari Tuhan, Orang-orang yang wakil menerima wahyu Tuhan yang- di muka bumi ini untuk menegakkan hukum Tuhan. Bukan berarti dia itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, kan gitu ya. Iya, betul. Tapi ya mereka itu kan lagi-lagi jangan menafsirkan. Kalau Muslim yang menjelaskan walaupun itu benar, pasti akan dikatakan begitu. Kalian itu nggak punya roh, kalian itu menafsir seenaknya. Itu sering mereka bilang seperti itu. Betul. Jadi- Padahal yang kita bacakan Alkitab dan tafsiran mereka sendiri kan. Bible Tafsir mereka kita. sendiri. Ya, seperti yang tadi saya juga sampaikan, saya pakai data mereka, tapi mereka berusaha untuk menolak. Memang begitulah Pak. Kalau mereka mau terima, ya jadi mualaf. Dan ini ada video yang lebih lucu lagi, konsep yang tidak pernah selesai ya Pak ya. Saya izin mau tampilkan dulu. Silakan Pak, silakan. Ini Kang, aku tak puter kameranya. Sama. Ntar soalnya suaranya nanti masuk Kang pakai Ini ini. satu menulis. Lain dengan ini. Halo. Ini firman. Contoh ini firman. Ini Roh Kudus. Ini Allah Bapa. Dia tiga pribadi tapi akhirnya bisa. Fungsinya satu menulis. Lain dengan ini. Ini berbeda ya. Dan ini berbeda ya. Beda kan? Ya betul kan? Iya, jadi ini contohnya. Iya, iya. Dia fungsinya konten Allah. Allah punya firman, Roh Kudus, tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh pulpen, hakikatnya pulpen untuk menulis, hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu, Allah itu Maha Kuasa, hakikatnya pulpen untuk menulis, sama ya. Contoh begitu. Tapi Allah itu yang Allah. Allah tiga pribadi,
melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk mengklik, ini untuk klik. Enter. Nah, ini kan fungsinya sama. Ya toh? Bolpen, bolpen, bolpen. Allah, Allah, Allah. Nah, pertanyaannya, Yesus ini yang warna apa nih? Coba jawab teman-teman. Tan, silakan Tan. Nggak sama itu, barusan aku malah kepental mau nampilin lucu. Itu kan konsep yang dibuat-buat. Sebenarnya lucu sih ya kalau kita bahas nih ya. Ini selama kita diskusi dengan mereka ya, diskusi dengan mereka. Jadi contoh ini juga sudah tidak asing kalimat-kalimat seperti ini. Ketika Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam mengajarkan tentang ketuhanan, lalu diajarkan kepada kaumnya, maka mereka paham tentang ajaran tersebut tanpa harus Tuhan turun langsung ke bumi menjelaskan tentang Tuhan. Begitu juga ajaran Nabi Muhammad SAW ketika mengajarkan tentang ketuhanan dan siapa itu Tuhan, kan gitu ya. Ketika mengajarkan seperti itu kepada umatnya tanpa Tuhan harus turun dalam bentuk manusia ke bumi ini, mereka paham tentang siapa itu Tuhan. Sambil tap-tap layar Ikhwan Filah, karena agak goyang nih. Nah, ada yang lucu. Ada yang lucu, layar gelap. Ya, sambil tap-tap layar. Yang lain semoga sudah aman ya. Ada yang lucu. Tuhannya turun langsung ke bumi, tapi anehnya Tuhannya tidak pernah menjelaskan dia itu Tuhan. Terus konsepnya dibuat oleh manusia. Dan sampai sekarang nggak kelar-kelar apa yang dibuatnya. Nah, ini yang tadi Bom-Bom buat. Kita sekali lagi biar saya izin mau robah setelan kamera karena katanya pada gelap. Gimana, sudah tampil? Sudah tampil? Teman-teman sudah tampil gambarnya? Sudah. Sudah ya? Sudah ini, sudah. Nih. Ini firman, contoh ini firman, ini Roh Kudus, ini Allah Bapa. Dia tiga pribadi tapi hakikatnya satu. Fungsinya satu untuk menulis. Lain dengan ini. Ini berbeda ya. Ini berbeda ya, hektar. Beda kan? Ya. Betul tuh? Iya, jadi ini contohnya. Iya, iya. Nah, dia fungsinya bolpen. Allah. Allah punya firman, Roh Kudus. Tiga pribadi yang beda, tapi Allah hakikatnya Allah. Dia Allah, dia Tuhan. Contoh bolpen, hakikatnya bolpen untuk menulis. Hakikatnya Allah Maha Kuasa. Dengar dulu. Allah itu Maha Kuasa. Hakikatnya bolpen untuk menulis. Sama ya, contoh begitu. Tapi Allah itu ya Allah. Iya. Allah tiga pribadi, ada firman, ada roh Allah. Ah, sama dan ini. Dia fungsinya berbeda, tiga pribadi. Tapi hakikatnya satu. Belum paham lagi? Paham Pak. Itu ini misalnya jadi ini bukan ini. gitu. Nggak bisa berpisah. Ya saling, karena melengkapi. Dia kan fungsinya kan untuk menulis. Kalau ini kan kerjanya lain. Ini kan untuk mengklik, ini untuk klik. Enter. Nah, ini kan fungsinya sama. Ya toh? Bolpen, bolpen, bolpen. Allah, Allah, Allah. Oke, Bang Alip izin. Selamat bingung ria teman-teman. Semakin dijelaskan akan semakin bingung untuk dipahami. Karena itu adalah rumusan yang dibuat oleh manusia. Video yang satunya Tan, video yang satunya. Masih ada ya? Masih. Oh, sebentar. Banyak kali. Yang mana ini Bang Ali? Yang ini Esa Soru. Iya itu Esa Soru. Ya. Kita buka. Bambang Nursena juga ada kalau nggak salah. Bulan saya adalah Yesus tidak kemana-mana. Dia tetap tinggal di Nazaret. Judulnya dihilangin aja. Dia bikin apa saja. Kalau begitu di Nazaret, menurut saya dua hal. Pertama sekolah Yahudi. SD, SMP, SMA. Dia bersekolah. Pertama, dia sekolah mikra namanya. Umur 5 sampai 10 tahun. Itu belajar Taurat. Ini semacam SD. Habis itu masuk Misna.
itu umur 10 sampai 12. Habis itu masuk Talmud di usia 12 sampai 19. Ini semacam SMA. Habis itu untuk melanjutkan sekolah teologi, mereka masuk yang namanya midras. Dari midras ini muncul madrasah. Jadi menurut saya Yesus sekolah, ikut sekolahnya Yahudi. Kedua, dia sambil membantu mamanya karena kelihatannya bapaknya mati muda. Sambil sekolah, kerja bantu orang tua untuk menghidupi adik-adiknya karena Yesus punya adik. Ya. Izin Bang Alip, saya mau Menghidupi menyampaikan adik-adiknya. sedikit, nanti saya saya nanti minta off, tak tampilkan dulu satu ini. Suaranya Ini pelan adalah- banget Pak, saya nggak begitu ini denger. Oh gitu ya. Oke. Izin Bang Alip, saya menampilkan ini data berkaitan apa ini? dengan pemahaman kitab Yudaisme, kitab Ntar diputar lagi nanti, Tat. Banyak terakhir tuh, Rizal Lubis terakhir. Tar, Ya. Bapak ini ada yang mau disampaikan dulu, gimana? Iya, oke. Ini berkaitan dengan teks suci Yudaisme ya. Jadi ini tafsirannya ini. Ini yang berkaitan tadi dengan pemahaman bersatunya roh atau Tuhan yang terdiri dari roh, Bapa dan anak ya, atau firman. Ya, saya mau ambil satu saja. Kalau untuk firman itu kan dasarnya di Yohanes 1 ayat 1 ya. Yang dimana di situ justru disebutkan kata logos ya. Sementara logos itu sendiri kan tidak ditemu dalam tradisi Yahudi maupun tradisi Yunani. Bahkan di tradisi Yunani juga tidak dipakai itu kata logos itu, tidak ditemu lah. Ya, pada hakikatnya mengapa menggunakan kata logos ini biar supaya dia bentuknya noun ya, kata benda. Jadi kalau kata benda akhirnya kemudian menjadi pribadi tersendiri. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kalau kita merujuk ke kitab Kejadian itu kan sifatnya dia adalah zafar ya, atau non. Di Yohanes 1 ayat 1 itu kan dia dimenggunakan kata logos biar supaya menjadi non, kata benda, sehingga menjadi pribadi tersendiri gitu kan. Memang sengaja Pak ditulis Darussalam, demikian. Ya. Afwan, tanpa ada maksud motong, gini, kita kalau untuk memaparkan nanti di ranah dialog. Kalau untuk kayak testimoni, cerita, perdiskusian, mungkin kita masih enak. Jadi tidak kesannya kita itu sedang mengutak-atik kitab mereka gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Ini maksudnya saya paparkan ini, terus memang saya niatnya memang tidak mau turun gitu kan, mau tidur ini jam 2. Tapi ini biar supaya tersampaikan juga, karena memang banyak yang tidak tahu juga gitu. Nanti kita disangka monolog, Pak. Iya, maksudku justru gitu itu. ya. Kalau kita memaparkan kitab mereka, penafsirannya Oke. versi kita, itu tak elok gitu loh maksudnya. Kecuali memang kita sedang membuka data, mereka sendiri yang bicarakan enak gitu. Gitu harus ada lawan gitu ya. Ya, tunggu aja dia naik, Pak. Gitu. Oke, siap. Silakan dilanjut. Kalau mutar video nggak monolog, Pak. Itu fakta. Orangnya masih hidup gitu loh. Ya, silakan lanjut. Ya, lanjut Ustaz. Yang mana Bang Handi tadi? Boleh banyak. Itu yang terakhir aja tuh, Rizal Lubis itu ada kertas tuh. Risu. Wow. Oh iya ini. Banyak kali aku dari tadi agak bingung, kaget. Bentar ya. Yang gede dong gambarnya, Tan. Di gede ya. Ini judulnya hilangin aja kan? Nanti bikin lagi. Nah. Syukur di sekolahan. Ketiganya ini satu kesatuan, tapi tidak boleh dipisah-pisahkan. Tapi tidak boleh juga jadi esa begini. Harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya. Jadi satu Tuhan, tiga kepribadian dalam satu kesatuan. Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan, tapi juga tidak boleh dijadikan satu begini. Nggak boleh, dia harus Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nempel-nempel, saudara. Itu istilah medis atau istilah populernya itu kembar tiga.
Des Allah Trinitas itu Allah kembar 3, Kembar dampit. Allah triplet. Ya, begitulah kembar Siam yang 3 itu nempel itu. Kembar Siam. Parah ini. MU, Chelsea, Tottenham, Liverpool, City udah pada lolos semua. Kok Arsenal aja yang enggak ya? Ketiganya Jadi bila kita masih banyak Tad. Kan kita gak monolog gitu. Wah, ini parah pendeta ini. begini, saudara biar Anda tahu ya. Ini lagi nih. Biar Anda tahu ya. Nih. Ini 3 nih. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus nih. Nah, ini punya pribadi sendiri, ini punya pribadi sendiri. Tapi mereka tidak mau dikatakan ini begini. Maunya ini gini. Tetap satu. Nah, tapi tidak mau jadi begini. Ya. Tidak mau jadi begini, nggak mau. Kalau ini Esa, dia maunya begini. Nah, dia maunya begini. Ini Allah Bapa, ini Allah Anak, ini Allah Roh Kudus. Ini punya pribadi lain, dia punya pribadi lain, dia punya pribadi lain. Tapi ini begini. Nah, 3-1-1-3 tidak bisa dipisah-pisahkan. Tapi mereka juga tidak boleh jadi satu begini. Tapi tidak boleh jadi begini. Renggang-renggang ini nggak boleh. Harus begini. Begini. Dibilangnya Yesus itu Tuhan, tiba-tiba ada Allah. Nah, itu saya bingung tuh. Cukup. Itu tanggapan sudah. Esa nih. Terus ada Yesus, ada Allah. Loh, ini saya makin bingung. Ini yang Tuhan siapa nih? Pilih aja tak tergantung mau diputar yang mana. Si Kudis mah udah kan tadi? Si Kudis belum. Masih ada itu satu. Nah. Coba ini. Murtadin yang dulunya anak pesantren dan sudah pergi haji, tapi mendengarkan bacaan Al-Fatihahnya, dunia bikin ketawa. Saya seorang haji, seorang anak pesantren yang dibesarkan di pesantren. Orang tua saya juga basitu semua orang haji, sama agama itu benar-benar wah. Tapi Tuhan punya rencana lain dalam hidup saya. Tuhan bisa membolak-balikan itu. Tidak memandang siapa. Mau saya haji kah? Mau saya siapakah? Tuhan pakai cara Tuhan mengubah saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So bapaknya haji. Dia haji kok baca Al-Fatihah kayak gitu-gitu amat. Astagfirullahaladzim. Lagi Tad. Udah. Edis terakhir Tad. Edis ada itu. Masih ada. Ini siapa yang baru naik nih? Darwis. Ada itu penampakan Edis. Nah, sabar dulu. Sambil saya buka dulu. Darwis monitor dari mana? Kristen, Muslim, Konghucu, Hindu, Buddha? Ada tadi tuh. Kok Edis masih ada? Oh, Pak Darwis nggak monitor ya? Nah, biar turun lagi. Lagi Tad. Ya, moderator bantu di ini ya, bantu dicek yang request. Tuh, ya ini. Oh alah. Ya itu yang di atasnya Tad. Hah? Yang tadi yang di atasnya. Ya ini. Saya sudah sering mengatakan ya bahwa kata Tuhan Yesus itu tidak tepat. Aduh, musiknya kena copyright gini, nggak boleh Tad, udah Tad. Matiin Tad. Kenapa? Ada musiknya? Musiknya kena copyright lah kalau ini. Oh ya udah, jangan. Udahlah cukup lah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin para guru untuk follow ya. Mohon izin. Iya Bang. Masya Allah. Baik. Terima kasih guru. Yang guru di sini Ustaz Alif doang sama Banyuma. Aku juga masih murid Bang.
Saya banyak mengambil pelajaran dan pikiran-pikiran mendasar tentang Islam dari pemal-pemal Bang Alif. Kenapa demikian? Karena kalau Muslim menjelaskan itu tidak perlu pakai pengantar banyak, langsung poinnya, bahasa Indonesia mudah dimengerti. Apalagi tentang konsep ketuhanan. Coba tadi bayangkan, si Bom Bom menjelaskan tentang konsep ketuhanannya 3 pulpen gimana itu? Rizul Lubis menjelaskan Tritunggalnya dengan 3 kertas, 3 pulpen gimana itu? Ribet nggak tuh? Tidak bisa disatukan, tidak bisa dipisahkan. Nah, kan gitu. Ribet bang kalau Muslim menjelaskan, ya qul huwallahu ahad, selesai. Nggak ada lagi nempel-nempel. Bayangkan kalau seorang pendeta melatok, pencipta mengutus pencipta, bayangkan itu. Bersyukur nggak kalian semua ini dilahirkan dari rahim seorang ibu yang Muslim. Sampai sekarang kita masih bertahan sebagai seorang Muslim. Harus disyukuri itu nikmat Tuhan itu yang nggak bisa kita abaikan. Kita harus bersyukur. Tidak seperti mereka. Pertahankan iman Islam ya, kita semua di sini. Jangan sampai terlena, jangan sampai kena rayuan. Baru terkena sedikit musibah, datang pengaruh-pengaruh yang lain ingin memberikan Anda Indomie, tergiur dan iman bergeser. Waspadalah itu ya, jangan sampai keluarga kita yang kena musibah itu. Nah, ini lagi yang naik si muka wajan. Woi, muka wajan, kemana aja lo? Ini dong Kima murid saya ini. Woi, serbet baso. Siapa sih? Namanya Melvin ya namanya? Bukan. Kayak mana cerita Hendy? Dulu namanya si Manung Khalid. Siapa ya? Manung Khalid, Melvin Manung Khalid. Iya. Dongking aja. Halo bro, tumben lu belum tidur? Baru bangun aku di. Biasanya lu tidur di bangunan? Ya di bangunan rumah lah. Bukannya tidur dibangunin? Enggak aja. Mau aku tuh bangun jam apa tengah 2. Bro, tadi ada Bom Bom, Rizul Lubis. Menjelaskan Tritunggal pakai alat peraga pulpen. Nah, gitu. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa juga disatukan. Nggak bisa nempel-nempel gitu loh. Gimana itu pendapat Anda itu? Oh, ya kan itu kan menurut media dia dalam menyampaikan Tritunggal itu mungkin itu. Media yang digunakan biar lebih paham pendengarnya. Tapi kayaknya pendengarnya pada nggak paham deh. Memang sulit memahami Tritunggal. Tritunggal ini kan kalau di kampus dia tuh 1 semester membahas itu. Akhirnya keluar jadi sarjana, menjelaskan juga bikin ribet juga gitu. Bukan. Memahami itu kan beda-beda. Bahkan banyak pemahaman tentang Tritunggal ini. Bisa begitu ya? Iya memang begitu. Kayak mana ya? Namanya pun konsep ketuhanan kan dia abstrak. Itu jangankan muridnya, dosennya aja ribet, neranginnya belepotan. Jadi pernah kemarin gini adalah komunitas kami kan, komunitas PA pendalaman Alkitab. Mau dengerin gua dia tadi. Apa komunitas PA? Dosennya aja pusing ngejelasin. Dosennya aja PA. pusing kemarin debat. Lalu Kang, ini ada komunitas. Dulu Kang, komunitas PA. Apa sih lu? PA pendalaman Alkitab lah gitu kan. Jadi, tapi istilah PA itu nggak enak loh didengar. PA gitu ya. Dosennya pada PA. Iya, komunitas PA gitu. Iya, terus itu. Nggak pakai K dia Hendy. Jadi kan, aku minta materi sama sama dokter ini, tolonglah aku bilang diterangkan dulu konsep Tritunggal, aku bilang gitu kan, karena
di kalangan bawah ini sulit mengerti seperti apa Bapa, Putra, Roh Kudus ini gitu kan. Kawan-kawan itu yang di komunitas ini pun kan di situ ada dosen STT, ada ini, ada itu, ada macam lah. Si dokter ini menerangkan ini pun dia permisi juga. Mohon begini-begini saya akan menerangkan, kalau ada yang kurang mohon ditambahi begitu, karena mana tahu ada konsep yang saya terangkan ini berbeda dari yang saudara pahami gitu kan. Udah dokter itu loh. Artinya dokter itu nggak percaya diri juga dong? Bukan, contohnya begini, karena memang dalam Tritunggal ini nggak segampang itu memahaminya. Contohnya kan abstraknya dia itu, bukan masak kue bawang itu cara memahaminya itu, buat tambah ini tambah itu. Jadi kita ini kan mempersimpel pemahamannya, padahal nggak seperti itu. Mas Bro, kalau agak ribet itu misterius, sulit dipahami, kenapa nggak ditinggal aja? Nggak bisa gitulah. Tapi kan itu kan apa? Iman kekristenan. Iman kok jadi ribet begitu? Dibilang iman jadi ribet, makanya dibilang seperti ini. Kalau memahami Tritunggal itu Roh Kudus harus di apa ya? Agak-agak gimana lah kita bilangnya? Agak-agak gimana lah? Iya. Jadi kalau nggak ada Roh Kudus di dalam hatimu, kau nggak akan paham itu. Gitulah kira-kira gitulah kata bahasanya. Mereka kan punya Roh Kudus juga, tapi iya. Makanya kalau dibilang begitu, Bang Dongking, para pendeta yang mualaf berarti nggak ada Roh Kudus ya, padahal dia sebelumnya ngejelasin Tritunggal. Iya betul. Kira-kira kalau dibilang kan kayak si Alip tadi kan bilang kan, berarti Dongking yang pendeta mualaf itu nggak ada Roh Kudus dalam hatinya ya. Bisa dikatakan begitu. Loh, kan dia menjelaskan Tritunggal pakai Roh Kudus. Yang mana? Yang mualaf? Nah, iya kan? Kalau ada contoh nih kan, kau bilang tadi Lip kan, ada pendeta mualaf. Apakah bisa kita ambil kesimpulan bahwa si mualaf ini tidak ada Roh Kudus dalam hatinya sehingga dia jadi mualaf? Ya bisa dibilang seperti itu. Loh, berarti dia selama mengajar tidak ada Roh Kudusnya? Sebelum dia mualaf, apakah dia tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya? Sebenarnya Roh Kudus ini kan yang kita tempatkan dalam hati kita. Enggak gini, kenapa? Jangan bilang pusing, tenang aja. Aku datang ke room ini bukan untuk pusing. Aku selalu aja nyaku. Masalah aku kan menerangkan sesuai dengan porsi kemampuanku. Gitu aja. Jadi Roh Kudus ini Roh Bapa yang ada dalam hati kita. Apakah roh ini bisa keluar? Kalau memang kau tidak menginginkan itu, tidak berbuah roh itu, dia akan hilang dari dalam dirimu. Gini aja deh, kalau Roh Sucinya itu pernah ngejelasin penyaliban juga nggak? Roh itu apa sih fungsi Roh Kudus itu? Jadi Roh Kudus ini kan roh yang berfungsi sebagai penghibur, mengajari kita. Contoh aku nih contohlah dulu kan, dalam situasi sulit atau situasi di room ini pun sebenarnya aku tadi berpikir-pikirnya nih, apa masuk room ini enggak aku ini. Pada akhirnya tanganku kan mencet multi. Sebenarnya ada dorongan dalam hatiku, masuk aja ke room si Alip ini. Itu sebenarnya dorongan aku masuk ke sini, sebenarnya itu dorongan Roh Kudus. Oh gitu? Betul. Oh, kayak mana ngebedainnya? Yang ngedorongnya itu? Contoh, jadi membedakannya itulah dia yang mengajari aku untuk datang saja ke situ, duduk aja nggak, tapi jangan, artinya aku udah bersiap juga sini untuk nggak marah-marah, untuk ngomong-ngomong aja kita sini. Biar tahu bahwa kamu itu didorong Roh Suci itu dari mana? Ya kayak mana lah ya, diajari. Aku tadi sini sebelum masuk kemari aku berdua pikiran aku sebenarnya ya. Ini kuasa tau, alah tuh apa aku masuk situ. Tadi aku masuk aku di. Roh Sucinya itu bisa bantu menjawab nggak kalau ditanya? Bisa. 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 Oke, kalau bisa, yang mengutuk Yesus di kayu salib itu siapa? Nggak ada yang mengutuk Yesus. Ya, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Iya,
Kan nggak ada dibilang terkutuklah Yesus yang tergantung di kayu salib. Kristus Yesus telah membuat ini semua. Maksudnya? Lah gitu dalilnya. Di 14-nya baca. Coba baca komplit dulu, Lip. Lah, Kristus telah menebus Anda orang Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Anda kan. Iya. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat semua ini. Betul. Nah, siapa yang terkutuk digantung di kayu salib? Aku tanya, adakah di ayat itu dikatakan Yesus terkutuk di kayu salib? Jadi siapa? Enggak, kan karena kau yang buat makanya saya tanya, gini loh, tanya sama roh sucimu untuk menjawab dengan dalil. Itulah jawabanku. Siapa yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib? Siapa yang mengutuk orang yang digantung? Siapa yang mengutuk? Mana ada yang terkutuklah orang yang digantung, sebab ada tertulis yang di kitab Galatia itu ya. Terkutuklah orang. Aku bilang, aduh kasihan, masa sekelas roh suci masih bingung menjawab pertanyaan muslim yang ringan begini? Kau nggak seperti sebentar Alim. Roh suci itu di dalam kami ini orang percaya ada roh suci. Bukanlah berarti hanya karena klaim itu lalu kami jadi Superman. Menanggapi ini. Sebentar Alim. Bisikan roh sucinya siapa yang mengutuk sebenarnya orang yang gini. digantung pada kayu Kau salib. salah lagi. Kalau kau beranggapan hanya karena Roh Kudus ada dalam diri kami lalu menjadikan kami Superman, kau salah lagi. Jangan salahkan saya, tadi kan kau bilang bisa roh sucimu bantu, bisa katanya. Kau naik ke sini aja atas dorongan roh suci. Terus ketika ditanya dibantu oleh roh suci. Nah sekarang pertanyaanku tolong dijawab. Tetapi ucapanku itu menjadikanmu mengambil kesimpulan bahwa setiap orang yang memiliki Roh Kudus dia adalah Superman. Salah lagi. Nggak ada yang bilang. Nah jadi jawabannya gimana? Kembali ke topik. Iya, gimana? Aku menjawab sesuai dengan proporsiku atas pertanyaanmu. Iya, berdasarkan bisikan roh suci, siapa yang mengutuk yang orang mengajari yang digantung aku pada kayu salib itu siapa? Siapa yang digantung di? Aduh, roh sucinya ini perlu dikorek telinganya. Oh, salah siapa lagi. yang mengutuk orang yang digantung pada kayu salib? Gak ada yang mengutuk itu. Kan tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, berarti ada yang mengutuknya. Kayak mana ini? Siapa yang mengutuk? Kalau terkutuk itu berarti ada yang mengutuk nggak? Ada rupa dibilang di Alkitab itu yang mengutuk. Siapa pengutuknya? Wah, berarti roh sucimu tanya ke saya, nanti saya jelasin kalau gitu. Salah lagi kau. Lah, coba kau pahami. Jangan begini, Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu tertulis di mana dan siapa yang mengutuknya? Tanya roh sucimu, cepetan. Jangan sampai dia malu ke saya. Di Alkitab itu nggak ada dibilang di Alkitab bahwa siapa yang pengutuknya. Ya, berarti roh sucimu nggak baca Bible. Enggak, aku baca Bible, tapi di Alkitab itu memang nggak ada tertulis. Sebab ada tertulis, itu tertulis di mana? Gini, Alif, sekarang aku tanya kau, Alif. Gini, Alif, kita sama-sama udah pernah membaca Alkitab belajar aja ke saya kalau gitu. Bukan, kita sama-sama sudah ada. Kalau Anda mau tahu, kalau Anda sudah tahu, itu tertulis di mana? Nah, saya mundur lagi pertanyaannya lebih ringan. Di mana? Tertulis di mana? Kata Paulus, sebab ada tertulis. Coba kau tanya sama roh sucimu, tertulisnya di mana? Sebab ada tertulis ini. Kalau mengenai ke arah mana tujuan ada tertulis itu, aku rasa spesifik nggak ada itu di Perjanjian Lama. Roh sucinya aja tukang ngeles. Ngeles mulu perasaan dari tadi jawabannya. Aduh, Mak, diajarinya kayak begini lagi. Itu ada tertulis, kawan. Ulangan 21 nomor 23. Nih, saya kasih tahu. Tuh roh sucinya suruh belajar ke saya, nanti suruh terima kasih. Kata Paulus ketika dia bilang sebab ada tertulis, di situ tertulisnya di Ulangan 21 nomor 23. Coba baca. Apa katanya situ?
Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ada nggak dikatakan salib di situ? Di Ulangan itu ada nggak salib? Oh, berarti Paulusnya yang nggak ada roh suci. Dia ngetiknya ke Makanya situ. bukan kau sekarang gini Alip, tadi kau klaim Kamu tahu kau nggak kan di situ klaim. adalah Lah, penafsiran aslinya dia digantung di Alip, pohon. Sebentar Salib, sebentar. Kenapa aku bilang tadi aku nggak Nanti berani saya sembarang ajarin roh jawab? sucinya ya. Saya ajarin Sebentar roh sucinya Alip, ya. sebentar. Ya. Kasih aku peluang. Kau kan bertanya tadi sama aku, biar kita review lagi ke belakang. Don King, kan ada ayat di Galatia itu bilang sebab ada tertulis terkutuklah yang digantung di kayu salib. Di mana itu tertulis? Aku bilang aku nggak berani jawab. Sepengetahuanku ayat itu jika kita merujuk ke perjanjian lama, salib itu nggak ada tertulis di perjanjian lama. Berarti Paulus yang bohong. Sebentar, kan kau bilang sebentar dulu Alip. Lalu kau bilang berarti suruh aja lah roh sucimu belajar sama aku karena aku tahu jawabannya. Kau bilang. Iya. Sebentar Alip. Lalu ku bilang samamu, di manalah rupanya jawabannya Alip tentang itu komplit ada tertulis. Kau bilang di Ulangan 21 ayat sekian. Iya. Bacalah dulu Alip, kau bilang kan. Lalu kau baca. Lalu kok ternyata ayat itu tidak spesifik mengatakan salib, tapi digantung, hanya sebatas gantung, kan gak ada salibnya. Makanya aku bilang Itu tadi digantung di mana itu? digantung di yang pasti digantung lah. Aku nggak berani asal ngomong begini Alip, agar Tanya roh sucinya, jangan asal ngomong. Saya kalau dengan Anda itu nggak ada apa-apanya, makanya kamu Alip. itu Jadi jawabannya begini roh Alip, suci. agar Jadi kalau jangan kamu bicara itu representasi Alip, dari roh suci gitu loh. Alip, sebentar, jangan jangan kita asal bunyi Alip, jangan kita asbun menjawab sesuatu yang tidak proporsinya. Ada aku bilang. Jadi kau mendeklarasikan bahwa aku tahu persis di mana jawaban si ayat yang dimaksudkan Paulus dengan mengarah ke Ulangan tadi. Ternyata kan gak ada juga salib di situ komplit di Ulangan itu. Berarti kau pun ngarang-ngarang. Kau menjawab sesuatu yang gak komplit juga. Oke, udah? Ya udah. Udah? Kalau saya ngarang berarti clear Paulus ngarang ya? Ya kau ngarang lah. Kenapa kau jadikan? Aku nggak bilang Paulus ngarang. Kau kan ambil kesimpulan lagi. Kan saya mengutip pernyataan Paulus nih. Ini. Kenapa selalu dengerin. Ini saya tampilkan data ya. Gini loh. Kenapa saya dari tadi nggak mau nampilkan data? Saya pikir roh sucimu cukup bisa untuk menjawab. Salah lagi kau. Dengerin. Hanya karena aku bilang begitu, kau paksa sebentar Ali. Jangan. Kau memaksa roh sucimu, kau dengerin bilang. Dengerin Kau dulu. paksa orang Kristen yang punya Roh Kudus harus jadi Superman. Nih, di sini kata Paulus kan bilang nih, ini kitabmu ya, ini kitabmu. Nih, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oke? Iya. Ini ada tanda bintang. Ada tanda bintang. Oke? Iya. Nah, ini punya LAI. Nanti kalau kata Anda ini sebab ada tertulis tanda bintangnya ini seperti yang saya sampaikan itu salah. Aku nggak bilang salah, tapi nggak komplit. Nah, bukan nggak komplit. Ini larinya kemana ini? Larinya kemana? Apanya? Yang mana? Tanda bintang ini larinya kemana? Jadi kalau sebab ada tertulis itu, memang yang kau maksudkan itu bisa merujuk pada Ulangan tadi. Memang itu maksud si Paulus itu. Tetapi ingat, maksud Paulus, maksud penulis kitab LAI Galatia 3 nomor 13, larinya kemana? Larinya kemana? Bisa saja mengarah kepada Ulangan yang tadi, tetapi tidak spesifik. Bisa saja. Berarti ini masih salah. Ini masih salah. Kenapa kau paksa kesimpulan? Aku nggak suka ngambil kesimpulan. Kau paksa-paksa. Enggak, kan Anda bilang bisa saja. Begini. Kan Anda bilang bisa saja. Kenapa para apologet ini memaksakan harus sepakat dan kesimpulan yang mana kesimpulan itu? Nah, kalau begitu saya tanya, Lalu Anda kan menolak nih, Anda menolak ini kan, Anda tolak ini kan. Nah, coba saya tanya, tertulisnya di mana? Tertulisnya di mana? Ku tanya dulu kok, kapan ku tolak itu? Enggak, jangan tanya lagi. Nah, Anda kan tadi menolak pemaparan saya berdasarkan disinilah kitab namanya LAI. framing.
Setiap Iya, ucapan enggak, sekarang kau gini, Anda mengarahkan terima pada atau tolak? framing yang Anda salah. terima atau tolak? Anda Jadi, terima atau tolak? apa, mana? Anda terima apa tolak? Apa, mana? Yang tadi saya sampaikan merujuk kepada ulangan 21 nomor 23, kamu terima apa tolak? Aku terima. Oh, terima. Oke, berarti benar yang tadi saya sampaikan kan? Menuju ke situ, mengarah ke situ, benar. Nah, benar, gitu dong, jujur. Nah, hantu sucimu mulai jujur, gitu. Jadi berarti kamu belajar ke saya kan? Oh enggak, aku udah tahu kiannya itu. Nah, tadi kau nggak tahu. Ya tapi kan ku bilang tidak spesifik di perjanjian lama, kan ketawa kan. Tidak spesifik di perjanjian lama dikatakan salib, tapi digantung. Tetapi si Paulus berkata digantung di pohon. Nah sebenarnya memang tidak ada kata salib, kita digantung di pohon. Sebenarnya di perjanjian lama belum ada salib. Salib itu hukuman untuk bangsa Romawi kepada bangsa Yahudi. Padahal di perjanjian lama belum datang Romawi. Enggak, jadi sekarang di sini benar ya. Nah, yang terkutuk di sini kan benar ada. Nah, pertanyaan saya tadi kembali, yang mengutuk orang yang digantung ini siapa? Nggak ada ditulis di Alkitab itu siapa yang mengutuk. Oke, kita buka lagi kalau gitu. Nah, di sini yang mengutuk siapa? Nih. Coba baca dulu. Nih. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Oke. Tetapi haruslah engkau menguburkan pada hari itu juga. Kamu yang baca ini sekarang, gantian. Apa enggak kecil kali tulisannya? Apa itu katanya itu? Nih. Sebab wih. Waduh, Mak. Bacalah. Enggak, kau baca, biar saya tidak dibilang ngarang, kau yang baca. Bacalah, kau yang baca, biar nggak dibilang ngarang saya. Kenapa nggak tega? Atau kamu nggak sanggup baca kitab Firman Tuhan? Baca saja, Alif. Tenang aja lah kau. Bebayang semua boleh tulisan itu. Oke, Don King, saya tidak nyuruh Anda baca, saya minta Roh Sucimu yang baca. Yuk, Roh Sucimu baca, silakan. Baca. Baca lagi. Apa itu? Besarkan sedikit lagi biar ku baca itu, biar ku baca. Besarkan apa itu? Seorang sebab apa itu? Sebab seseorang yang Astagfirullahaladzim. Nih saya sampai rela-rela ini. Nih. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Oke,